Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di rumah, pada kesempatan kali ini, dalam konten saya pada kali ini, saya akan membahas tentang masalah babul maddi wa aqsamihi, atau hukum bacaan mad dan pembagiannya. Kita mungkin sering kesulitan, terkadang kita itu sulit untuk membedakan mana mad yang ini, mana mad yang itu. Nah, untuk itu pada konten kali ini saya akan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang masalah bacaan mad dan juga pembagiannya. Baiklah, untuk selanjutnya kita mempunyai dasar nazam dari kitab Hidayatus Sibyan. Wa ahruful madi salasun tusofu al-wawu thummal ya'u thummal alifu wa alifun min ba'di fathin waqa'a wa lafdhunu khihalikullin jama'a fa in faqat tabata harfihi sukun wal hamzah fal matu tabi'iyun yakun. Kalau kita artikan seperti ini, wa huruful maddi wa aqsamihi, huruf-huruf mad dan pembagiannya. Wa ahruful maddi salasun, huruf-huruf mad itu ada 3. Al-wawu, summal ya'u, summal alifu, yaitu berupa wawu, ya, dan alif. Wa alifun dan alif min ba'di fathin, syaratnya itu setelah fathah, waqo'an, jatuh. Artinya alif ini harus jatuhnya itu setelah harokat fathah. Wa lafdhu nuhiha likullin jama'a, dan lafadz nuhiha itu adalah merupakan contoh keseluruhan dari alif wawiyah. Maksudnya nuhiha, nu itu wawu mati setelah harokat doma. Khi, ya, khi ini ya mati setelah harokat kasro. Ha, alif setelah harokat fathah. Nah, ini adalah merupakan contoh dari bacaan mad. Fa'in fakotta ba'da harfihi sukun, ya. Kalau setelah huruf mad ini atau setelah bacaan mad ini sepi atau tidak ada dari sukun, wal hamzah, dan tidak bertemu dengan hamzah, fal matu tabi'iyun yakun, maka dinamakan dengan mad tabi'i. Jadi ini adalah merupakan maksud dari ketiga nazam ini. Kita lanjutkan dengan penjelasan secara mendalam. Sekarang pengertian mad. Apa sih mad itu? Ya. Dalam kitab Hidayatul Mustafid dijelaskan, al-maddu lughatan fahuwal maddu wa qila aziyadatu wa amma istilahan indal qura'i fahuwa italatus sauti bi harfin min hurufil maddi. Mad menurut bahasa adalah memanjangkan atau sesuatu yang memanjang. Menurut pendapat yang lain adalah aziyada, yaitu sesuatu yang tambah. Sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan suara huruf dari huruf-huruf mad. Ini adalah pengertian mad yang dijelaskan dalam kitab Hidayatul Mustafid. Kemudian huruf-huruf mad. Apa saja yang termasuk huruf mad itu? Yaitu alif, wawu, dan ya. Dengan ketentuan bagaimana? Seperti tadi yang dijelaskan dalam nadhoman tadi, seperti ini.
alif jatuh setelah harokat fathah. Contohnya, dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu, kitabu, ta ini adalah merupakan bacaan mat. Kenapa? Karena ini ada alif terletak setelah harokat fathah. Kemudian contoh yang kedua adalah la. La di sini dinamakan dengan mat. Kenapa? Karena ada huruf alif jatuh setelah harokat fathah. Kemudian yang kedua, wawu. Wawu mati setelah harokat dhammah. Syaratnya itu harus sukun atau mati. Contoh, yaktubunal kitaba. Yaktubuna. Di sini ada bu. Wawu mati setelah harokat dhammah. Itu contohnya. Contohnya yang lain ada wa yuqimunas sholata. Yuqimuna, muna. Itu juga termasuk bacaan mat. Kemudian yang ketiga adalah huruf ya. Tapi syaratnya harus mati juga. Ya mati jatuh setelah harokat kasro. Contohnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholah wa yuqimuna qi. Di sini ada huruf ya mati setelah harokat kasro. Ini adalah merupakan penjelasan dari huruf-huruf mat. Kemudian sekarang kita membahas tentang pembagian mat. Menurut para ulama tajwid, mat dibagi menjadi dua. Yaitu apa? Pertama, mat tabi'i atau yang istilahnya itu termasuk mat asli. Dan yang kedua adalah mat far'i atau disebut dengan mat cabang. Sekarang kita bahas tentang mat asli atau mat tabi'i dulu. Dalam kitab Hidayatul Mustafid dijelaskan, al-mattu tabi'iyyu huwa alladzi la taqumu dzatu harfil mati illa bihi. Wa hurufuhu salasatun wa hiya al-wawus sakinah, al-madmumu ma qablaha, wal ya'u as-sakinatul maksuru ma qablaha, wal alifus sakinatul maftuhu ma qablaha. Artinya matobi adalah apabila ada wawu mati jatuh setelah dhammah, ya mati jatuh setelah kasroh, dan alif jatuh setelah fathah. Dan setelahnya tidak bertemu dengan tasydid, sukun, dan hamzah. Jadi kalau umpamanya ada contoh kalimat seperti nuhiha atau ada wawu mati setelah harokat dhammah, ya mati sesudah harokat kasroh, alif mati jatuh setelah harokat fathah, dan setelah itu tidak terdapat tasydid, tidak terdapat sukun, dan tidak terdapat hamzah, maka itu dinamakan dengan mat tabi'i. Itu kita memanjangkan satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Ya. Contohnya nuhiha. Contoh nuhiha ini apabila ada wawu mati setelah harokat dhammah, ya mati sudah harokat kasroh, alif jatuh sudah harokat fathah. Cara membacanya itu kita panjangkan dua harokat, nuhiha, nuhiha. Ini adalah merupakan contoh dari mat tabi'i yang dhahiri. Mengapa dinamakan dengan mat tabi'i dhahiri? Dikarenakan huruf matnya ini terlihat dhahir, ya,
sehingga ini dinamakan dengan mat tabi'i dhahiri. Kemudian yang kedua, contoh yang mat tabi'i muqaddar atau muqaddari. Contohnya Ar-Rahman, Wadduha. Di sini ada harokat panjang, ya. Tidak terlihat huruf-huruf mat tabi'i seperti yang atas ini. Ini hanya diberi tanda panjang saja, akan tapi tetap dinamakan dengan mat tabi'i. Sehingga dikarenakan cara membacanya itu seperti mat tabi'i dan tidak terlihat huruf-huruf mat yang ada di situ, sehingga dinamakan dengan muqaddari. Apa sih mat tabi'i muqaddar itu? Yaitu mat tabi'i muqaddar atau dikira-kirakan dalam membacanya dibaca dengan suara panjang, tapi penulisan hurufnya tidak tampak. Hal ini dikarenakan ada kaitannya dengan arti dan memang demikian penulisan dari khat Usmani. Contohnya ini tadi Ar-Rahman, Wadduha. Ini baca. Ini termasuk bacaan mat tabi'i. Kemudian kita beralih pada pembagian mat yang kedua, yaitu mat far'i atau mat cabang. Pengertian mat far'i dijelaskan dalam kitab Hidayatul Mustafid, wal maddu az-zaidu 'alal maddil asli bisababin min hamzin au sukunin. Adapun yang dimaksud dengan mat far'i adalah mat yang dibaca lebih panjang dari mat asli karena menghadapi dua sebab, yaitu yang pertama menghadapi huruf hamzah. Artinya matnya itu bertemu dengan huruf hamzah. Contohnya di sini ada syi'a, syi'a, syi'a. Di sini ada mat tabi'i. Mana mat tabi'inya? Si. Ada ya mati setelah harokat kasro bertemu dengan hamzah. Ini dinamakan dengan mat far'i. Sama dengan ja'a. Ya. Ja'a. Ya. Ini mat tabi'i. Ya, ja ini. Kenapa? Karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Ya. Kemudian bertemu dengan hamzah. Nah, dikarenakan ada mat bertemu dengan hamzah ini dinamakan dengan mat far'i. Kemudian yang kedua, ya, sebab tergolong mat far'i itu bertemu dengan sukun atau huruf mati. Contohnya al-ana, ya, al-ana. Apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf mati, baik itu mati asli ataupun mati karena waqaf, maka itu dimasukkan dalam golongan mat far'i atau mat cabang. Kemudian sekarang kita bahas tentang masalah macam-macam mat far'i yang dalam konten ini tidak saya sampaikan semua agar kita lebih konsentrasi dalam memahami sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti akan saya bahas lebih panjang dalam video berikutnya. Sekarang kita bahas tentang masalah mat wajib mutasil, yaitu apabila ada mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Contohnya idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, jaa. Di sini ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Maksud dalam satu kalimat itu adalah satu arti atau satu kata. Idza jaa. Jaa itu artinya datang. Kalau hanya berupa ja tanpa a,
maka tidak bisa mempunyai arti datang. Sehingga dikarenakan satu kalimat ini ada mat tobi bertemu dengan hamzah, dalam satu kalimat ini dinamakan dengan mat wajib muttasil. Kemudian contoh yang kedua adalah yu'adzibu man yasha' wa yaghfiru liman yasha'. Ya. Man yasha'u, yasha'u, yang dia kehendaki. Artinya di situ ya ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat yasha'u, kang ngarepaken sapa Allah, atau yang dia Allah kehendaki. Kalau umpamanya hanya yasha itu tidak mempunyai arti menghendaki, sehingga mat tobi'i ya berupa sya itu ini harus bertemu dengan hamzah atau bertemu dengan hamzah ini sehingga dinamakan dengan mat wajib muttasil. Jadi apabila ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat dinamakan dengan mat wajib muttasil. Ukuran panjangnya yaitu 3 alif atau 6 harokat. 6 harokat itu bagaimana? Yaitu 6 ketukan. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'. Ya, jadi itu adalah mat wajib muttasil. Kemudian yang kedua. Kemudian kita beralih pada mat far'i yang kedua, yaitu mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil ini adalah mat yang pengertiannya itu lawan atau kebalikan dari mat wajib muttasil. Kita lihat dari pengertian dari mat jaiz munfasil, yaitu apabila ada mat tobi'i atau mat asli bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Kalau mat wajib muttasil tadi itu dalam satu kalimat, tapi kalau mat jaiz munfasil ini adalah di lain kalimat. Artinya lain kalimat itu lain arti. Contohnya di sini ada inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna itu mat tobi'i dan anzalnahu juga ada huruf hamzah. Inna punya arti sendiri, anzalna punya arti sendiri. Jadi di sini ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah, tapi artinya itu beda. Ya. Jadi karena ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat atau lain arti, maka dinamakan dengan mat jaiz munfasil. Kemudian contohnya yang kedua, iltaliqu ila, iltaliqu ku di sini adalah mat tobi'i, punya arti sendiri. I hamzah, ila punya arti sendiri. Ya. Sehingga karena ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, lain arti, maka ditambah dengan mat jaiz munfasil. Kemudian contoh yang ketiga, inna a'tainakal kautsar. Inna mat tobi'i. Kenapa? Karena ada alif jatuh setelah harokat fathah. Kemudian ya a'taina itu punya arti sendiri. Ya, inna ini mat tobi'i bertemu dengan hamzah. Hamzahnya itu terletak pada lain kalimat. Sehingga
matobi bertemu dengan hamzah di lain kalimat dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Sama dengan contoh yang keempat, ala aksarihim. Ala aksarihim itu ala matobi aksarihim bertemu dengan hamzahnya aksarihim, sehingga dikarenakan ala dan aksarihim itu lain kalimat sehingga dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Mungkin hanya dua ini yang perlu saya sampaikan. Untuk video berikutnya nanti akan kita lanjutkan kembali pembahasan tentang masalah mad far'i yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menjadikan ilmu yang manfaat sehingga kita bisa mempraktekkan apa yang saya sampaikan tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.